Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Martin Ojak Parutan Sinurat, NIM 2020-2115007, jurusan Sistem Informasi. Baik, pada video kali ini saya membahas mengenai ujian akhir semester, mata kuliah, jaringan komputer. Pada video kali ini saya membahas mengenai kasus-kasus cybercrime yang terjadi. Baik, sebelum memasuki kasus cybercrime, terlebih dahulu kita membahas mengenai apa sih pengertian dari cybercrime itu. Baik, cybercrime adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Cybercrime merupakan kejahatan memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, khususnya internet. Cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Karakteristik cybercrime itu ada dua. Dalam perkembangannya, kejahatan konvensional cybercrime dikenal dengan pertama, kejahatan kerah biru, dan kedua adalah kejahatan kerah putih. Ya, cybercrime ini memiliki karakteristik unik, yaitu pertama, ruang lingkup kejahatan, kedua, sifat kejahatan, ketiga, pelaku kejahatan, keempat, modus kejahatan, dan kelima, jenis kerugian yang ditimbulkan. Di sini ada jenis-jenis cybercrime. Ya, ada 9 jenis-jenis cybercrime. Yang pertama itu adalah unauthorized access to computer system and service, di mana kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya, pelaku kejahatan atau hacker melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukan hanya dengan merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet atau intranet. Yang kedua adalah illegal content, yang merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar atau tidak etis dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya adalah pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain. Hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi, dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah data forgery. Data forgery ini merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptable dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan kepada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang ada akhirnya akan menguntungkan pelaku. Yang kemudian itu ada keempat, cyber espionage, merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer atau komputer network system pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem computerized. Kelima adalah cyber sabotage and extortion, di mana kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan perusahaan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer ataupun suatu program tertentu sehingga data program komputer itu tidak bisa digunakan. Yang keenam ada namanya offense against intellectual property, di mana kejahatan ini ditunjukkan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah penyeruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal. Kemudian penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya. Yang ketujuh di sini ada infringement of privacy,
di mana kejahatan ini ditunjukkan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara material maupun imaterial. Seperti contoh kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi, dan sebagainya. Yang kedelapan adalah cracking. Mana cracking ini adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer yang dilakukan untuk merusak sistem keamanan suatu sistem komputer dan biasanya melakukan pencurian. Tindakan anarkis begitu merekam mendapatkan akses. Biasanya kita sering salah menafsirkan antara seorang hacker dan cracker, di mana hacker sendiri identik dengan perbuatan negatif. Padahal hacker adalah orang yang senang memprogram dan percaya bahwa informasi adalah suatu hal yang sangat berharga dan bersifat dapat dipublikasikan dan rahasia. Kemudian ke-9 ada carding. Carding adalah bentuk kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit orang lain sehingga dapat merugikan orang tersebut baik materi maupun non-materi. Di sini ada jenis-jenis cybercrime berdasarkan motif. Ya, pertama adalah cybercrime sebagai tindak kejahatan murni, di mana orang yang melakukan kejahatan yang dilakukan secara disengaja, di mana orang tersebut secara sengaja dan terencana untuk melakukan pengerusakan, pencurian, tindakan anarkis terhadap suatu sistem informasi atau sistem komputer. Yang kedua adalah cybercrime sebagai tindakan kejahatan abu-abu, di mana kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan kriminal atau bukan karena dia melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri, atau melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer tersebut. Selain dua jenis di atas, cybercrime berdasarkan motif terbagi menjadi ada 3 ya. Pertama, cybercrime yang menyerang individu, di mana kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, mencoba ataupun mempermainkan seseorang untuk mendapatkan kepuasan pribadi. Contohnya itu pornografi atau cyber stalking dan lain-lain. Yang kedua adalah cybercrime yang menyerang hak cipta atau hak milik. Ya, sinilah kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif mengandalkan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi atau umum ataupun demi materi dan non materi. Yang ketiga di sini ada cybercrime yang menyerang pemerintah. Nah, kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan teror, membajak ataupun merusak keamanan suatu pemerintahan yang bertujuan untuk mengacaukan sistem pemerintahan atau menghancurkan suatu negara. Di sini ada contoh-contoh kasus cybercrime. Yang pertama itulah kasus cybercrime pencurian dan penggunaan akun internet milik orang lain. Yang pertama itu pencurian dengan penggunaan akun internet milik orang lain, di mana pencurian akun ini berbeda dengan pencurian secara fisik karena pencurian dilakukan cukup dengan menangkap user ID dan password saja. Tujuan dari pencurian ini hanya untuk mencuri informasi saja. Pihak yang kecurian tidak akan merasakan kehilangan, namun efeknya akan terasa jika informasi tersebut digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut akan membuat semua beban biaya penggunaan akun oleh si pencuri dibebankan kepada si pemilik akun yang sebenarnya. Kasus ini banyak terjadi di ISP atau Internet Service Provider. Kasus yang pernah diangkat adalah penggunaan akun curian yang dilakukan oleh 2 warnet di Bandung. Ya, kasus lainnya itu ada dunia perbankan dalam negeri juga digegerkan dengan ulah Stefan Haryanto yang membuat situs asli tetapi palsu, layanan perbankan lewat internet BCA. Itu lewat situs-situs aspal atau asli tapi palsu. Jika nasabah salah mengetik situs asli dan masuk ke situs-situs tersebut, identitas pengguna atau user ID dan nomor identifikasi personal PIN dapat ditangkap. Tercatat ada 130 nasabah tercuri data-datanya, namun menurut pengakuan Stephen pada situs Master Web Indonesia, tujuannya membuat situs plesetan adalah agar publik memberi perhatian pada kesalahan pengetikan alamat situs, bukan untuk mengeruk keuntungan.
Ya, adapun beberapa solusi untuk mencegah kasus di atas. Ada 4, yaitu penggunaan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Penggunaan enkripsi yaitu dengan mengubah data-data yang dikirimkan sehingga tidak mudah disadap atau plain text diubah menjadi ciphertext. Untuk meningkatkan keamanan authentication, penggunaan user ID dan password, penggunaan enkripsi dilakukan pada tingkat soket. Hal ini akan membuat orang bias menyadap data atau transaksi dikirimkan dari atau ke server www. Salah satu mekanisme yang populer adalah dengan menggunakan Secure Socket Layer atau SSL yang mulanya dikembangkan oleh Netscape. Selain server www dari Netscape, server www dari Apache juga dapat dipakai karena dapat dikonfigurasikan agar memiliki fasilitas SSL dengan menambahkan software tambahan seperti OpenSSL. Yang kedua adalah penggunaan firewall, di mana tujuan utama dari firewall adalah untuk menjaga agar akses dari orang yang tidak berwenang tidak dapat dilakukan. Program ini merupakan perangkat yang diletakkan antara internet dengan jaringan internal. Informasi yang keluar dan masuk harus melalui atau melewati firewall. Firewall bekerja dengan mengamati paket internet, protokol, atau IP yang melewatinya. Yang ketiga, adanya perlunya cyber law, di mana cyber law ini merupakan istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan TI. Istilah lain adalah hukum TI atau Law of IT, hukum dunia maya atau Virtual World Law, dan hukum Mayantara. Yang keempat adalah melakukan pengamanan sistem melalui jaringan dengan melakukan pengamanan FTP, SMTP, Telnet, dan pengamanan web server. Ya, kasus cybercrime kedua, di mana penyerangan terhadap jaringan internet KPU. Jaringan internet di Pusat Tabulasi Nasional Komisi Pemilihan Umum sempat down atau terganggu beberapa kali. KPU menggandeng kepolisian untuk mengatasi hal tersebut. Cybercrime kepolisian juga sudah membantu. Domain kerjasamanya antara KPU dengan kepolisian, kata Ketua Tim Teknologi Informasi KPU, Husni Fahmi di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Menurut Husni, tim kepolisian pun sudah mendatangi Pusat Tabulasi Nasional KPU di Hotel Borobudur, Mereka akan mengusut adanya dengan kriminal dalam kasus kejahatan dunia maya dengan cara meretas. Kamu sudah melaporkan semuanya ke KPU, cybercrime sudah datang, ujarnya. Sebelumnya, Husni menyebut sejak 3 hari dibuka, pusat tabulasi berkali-kali diserang oleh peretas. Sejak hari lalu, dimulainya perhitungan tabulasi. Sampai hari ini, kalau dihitung-hitung sudah lebih dari 20 kali serangan, kata Husni. Seluruh penyerangan itu sekarang, kata Husni, sudah diblokir alamat IP-nya oleh PT Telkom, tim TI KPU. Bisa mengatasi serangan karena belajar dari pengalaman 2004 lalu. Memang sempat ada yang ingin mengubah tampilan halaman tabulasi nasional hasil pemungutan suara milik KPU, tetapi segera diantisipasi. Kasus di atas memiliki modus untuk mengacaukan proses pemilihan suara di KPK. Motif kejahatan ini termasuk dalam cybercrime sebagai tindakan murni kejahatan. Hal ini dikarenakan para penyerang dengan sengaja untuk melakukan pengacauan pada tampilan halaman tabulasi nasional hasil dari pemilu. Kejahatan kasus cybercrime ini termasuk jenis data forgery atau hacking, cracking, sabotage, and extortion atau cyber terrorism. Sasaran dari kasus kejahatan ini adalah cybercrime menyerang pemerintah atau agen government, atau bisa juga cybercrime menyerang hak milik atau agen properti. Beberapa cara untuk menanggulangi dari kasus tersebut ada 8. Yang pertama menggunakan kriptografi. Mana kriptografi ini adalah seni menyandikan data, di mana data yang dikirimkan disandikan terlebih dahulu sebelum dikirim melalui internet. Di komputer tujuan, data dikembalikan ke bentuk aslinya sehingga dapat dibaca dan dimengerti oleh penerima. Hal ini dilakukan supaya pihak-pihak penyerang tidak dapat mengerti isi data yang dikirim. Yang kedua adalah internet firewall.
Untuk mencegah akses dari pihak luar ke sistem internal, firewall dapat bekerja dengan dua cara, yaitu menggunakan filter dan proxy. Firewall filter menyaring komunikasi agar terjadi seperlunya saja, hanya aplikasi tertentu saja yang bisa lewat dan hanya komputer dengan identitas tertentu saja yang bisa berhubungan. Dan untuk firewall proxy berarti mengizinkan pemakai dalam untuk mengakses internet seluas-luasnya, tetapi dari luar hanya dapat mengakses satu komputer tertentu saja. Yang ketiga itu menutup servis yang tidak digunakan. Keempat, adanya sistem pemantau serangan yang digunakan untuk mengetahui adanya tamu atau seseorang yang tak diundang atau intruder, atau adanya serangan attack. Dan kelima, ada melakukan backup secara rutin. Keenam, adanya pemantau integritas sistem. Misalnya pada sistem Unix adalah program Tripwire. Program ini dapat digunakan untuk memantau adanya perubahan pada berkas. Kemudian ketujuh adalah perlu adanya cyberlaw, di mana cybercrime belum sepenuhnya terakomodasi dalam bentuk peraturan atau undang-undang yang ada. Penting adanya perangkat hukum khusus mengingat karakter dari cybercrime ini berbeda dari kejahatan konvensional. Kemudian kedelapan adalah perlunya dukungan lembaga khusus. Lembaga ini diperlukan untuk memberikan informasi tentang cybercrime, kemudian melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat untuk melakukan riset-riset khusus dalam penanggulangan cybercrime. Ya, kasus cybercrime yang ketiga adalah kejahatan kartu kredit yang dilakukan lewat transaksi online di Yogyakarta. Polda di Yogyakarta menangkap 5 karder dan mengamankan barang bukti bernilai puluhan juta yang dapat dari merchant luar negeri. Begitu juga dengan yang dilakukan mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Bandung, Boy alias Sam. Akibat perbuatannya selama setahun, beberapa pihak di Jerman dirugikan sebesar 15.000 atau setara dengan 70 juta rupiah. Para karder beberapa waktu lalu juga menyadap data kartu kredit dari 2 outlet pusat pembelanjaan yang cukup terkenal. Caranya, saat kasir menggesek kartu pada waktu pembayaran, pada saat data berjalan ke bank-bank tertentu, itulah data dicuri. Akibatnya, banyak laporan pemegang kartu kredit yang mendapatkan tagihan terhadap transaksi yang tidak pernah dilakukannya. Kemudian modus kejahatan ini adalah penyalahgunaan kartu kredit oleh orang yang tidak berhak. Motif kegiatan dari kasus ini termasuk ke dalam cybercrime sebagai tindakan murni kejahatan. Hal ini dikarenakan si penyerang dengan sengaja menggunakan kartu kredit milik orang lain. Kasus cybercrime ini merupakan jenis carding, di mana sasaran dari kasus ini termasuk ke dalam jenis cybercrime menyerang hak milik atau against property. Sasaran dari kasus kejahatan ini adalah cybercrime menyerang pribadi atau against person. Kemudian dari beberapa solusi untuk mencegah kasus di atas ada 3. Yang pertama adalah perlu adanya cyberlaw, di mana cybercrime belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan atau undang-undang yang ada. Penting adanya perangkat hukum khusus mengingat karakter dari cybercrime ini berbeda dari kejahatan konvensional. Kedua adalah perlunya dukungan lembaga khusus, di mana lembaga ini diperlukan untuk memberikan informasi tentang cybercrime, melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset-riset khusus dalam penanggulangan cybercrime. Kemudian ketiga adalah penggunaan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Penggunaan enkripsi itu yaitu dengan mengubah data-data yang dikirimkan sehingga tidak mudah disadap atau plain text diubah menjadi ke ciphertext. Untuk meningkatkan keamanan authentication, penggunaan user ID dan password, penggunaan enkripsi dilakukan pada tingkat socket. Kemudian di sini ada tambahan kasus cybercrime keempat, di mana akun Tokopedia itu diretas. Di mana Tokopedia dilaporkan mengalami peretasan, bahkan jumlahnya diperkirakan sampai 91 juta akun dan 7 juta akun merchant, tidak lagi 15 juta seperti diberitakan sebelumnya. Padahal di tahun 2019 Tokopedia mengungkapkan bahwa ada sekitar 91 juta akun aktif di platformnya. Artinya, hampir semua akun Tokopedia berhasil diambil datanya oleh peretas
Kemudian pelaku menjual datanya itu ke dark web berupa user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone, dan password yang masih terhash atau tersandi. Semuanya dijual dengan harga $5.000 atau sekitar 74 juta rupiah. Bahkan ada 14.999.856 akun Tokopedia yang datanya saat ini bisa di-download. Adapun kronologi yang terlengkap bobolnya akun Tokopedia tersebut bermula saat peretas bernama Wai Sondak pertama kali mempublikasikan hasil peretasan di Red Forum pada Sabtu 2 Mei. Peretasan tersebut terjadi pada 20 Maret 2020. Kemudian akun Under the Bridge sore pukul 16 WIB mencuitkan soal peretasan dan mengaku sebagai layanan pengawasan dan pencegahan kebocoran data asal Israel. Cuitan ini disampaikan kepada sembari menyolek akun resmi Tokopedia. Dalam tangkapan layar yang dibagikan di media sosial tersebut, kalau peretas masih harus memecahkan algoritma untuk membuka hash dari password pada pengguna itu. Peretas pun meminta bantuan peretas lain untuk membuka kunci algoritma itu. Kemudian tangkapan layar berikutnya, akun pembocor informasi ini menyertakan sebagian akun pengguna yang bisa dibuka lewat situs tersebut, tampak nama email dan nomor telepon pengguna muncul di situs itu. Di mana seseorang membocorkan basis data Tokopedia, perusahaan teknologi besar asal Indonesia yang menjalankan e-commerce, tulis kata tersebut. Ini adalah akun-akun yang dijual oleh si peretas tersebut, dijual sebesar $5.000. Jadi kita perhatikan bahwa mengerikannya peretas-peretas itu di dunia maya ya. Kemudian cara mencegah cybercrime ini ada 3. Yang pertama itu membuat undang-undang, di mana agar tindakan cybercrime tidak semakin merajalela adalah dengan membuat peraturan yang dimasukkan ke dalam undang-undang penegakan hukum yang nantinya bakal membuat para pelaku cybercrime berpikir panjang sebelum melakukan tindakan kriminal karena dasar hukumnya jelas. Di Indonesia, aturan mengenai cybercrime saat ini menginduk pada Undang-Undang ITE, namun sayangnya pola penindakannya masih belum maksimal dan seringkali terkesan dipaksakan. Kedua itu membentuk lembaga penanganan khusus, di mana Anda tentu tidak asing dengan divisi cybercrime atau Mabes Polri. Nah, saat ini kita memerlukan lembaga khusus seperti itu untuk menangkal dan menyelidiki potensi terjadinya tindak kejahatan di ranah digital. Beberapa negara tercatat sudah mulai menerapkan konsep ini dengan membentuk lembaga khusus yang menangani persoalan cybercrime. Kendati demikian, hal tersebut hanya akan efektif jika diterapkan oleh banyak negara, sehingga tidak ada celah bagi pelaku cybercrime dimanapun mereka berada. Kemudian ketiga itu memperkuat sistem, mana pengamanan sistem menjadi benteng pertama yang bisa kita andalkan untuk menghindari potensi cybercrime. Untuk mengamankan sistem secara mandiri, Anda bisa menambahkan beberapa add-ons seperti sertifikat SSL pada website, antivirus komputer, hingga melakukan pengamanan fisik pada jaringan untuk memproteksi server. Terlepas dari itu, jika Anda memiliki website bisnis, pastikan menggunakan layanan VPS Indonesia dari keyword.com yang sudah dibekali berbagai teknologi masa kini. Alhasil, kejahatan cybercrime seperti malware atau phishing lebih bisa diminimalkan. Jadi kesimpulannya itu adalah opini umum yang terbentuk bagi para pemakai jasa internet adalah cybercrime merupakan perbuatan yang merugikan. Para korban yang menganggap atau memberi stigma bahwa pelaku cybercrime adalah penjahat, modus operasi di cybercrime sangat beragam dan terus berkembang sejalan dengan teknologi. Tetapi, jika diperhatikan lebih seksama, akan terlihat bahwa banyak di antara kegiatan-kegiatan tersebut memiliki sifat yang sama dengan kejahatan-kejahatan konvensional. Perbedaan utamanya adalah bahwa cybercrime melibatkan komputer dalam pelaksanaannya. Kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas, dan keberadaan data, dan sistem komputer perlu mendapatkan perhatian khusus, sebab kejahatan-kejahatan ini memiliki karakter yang berbeda dari kejahatan-kejahatan konvensional. Ya, saya kira demikian hasil review dari saya, kasus-kasus cybercrime yang terjadi di dunia ini. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya.